Kelas, tak lama lagi bulan puasa. Yeay! Nak puasa dah. Waduh. Tak boleh makan. Nanti haus. Bulan puasa lah bulan yang paling seronok. Kenapa? Hehe, sebab bulan ni Allah beri kita pahala berganda-ganda. Wow! Ramadan tiba, semua gembira, jom kumpul pahala berganda-ganda. Ramadan tiba, semua gembira, jom kumpul pahala berganda-ganda. Jom siap sedia sambut bulan puasa. Ramadan mulia, Bulan yang hebat membawa berkat. Tak sabar nak puasa. Inilah masanya kumpul pahala berganda-ganda. Ramadan tiba, semua gembira, jom kumpul pahala berganda-ganda. Ramadan tiba, semua gembira, jom kumpul pahala berganda-ganda. kelas, cuba lengkapkan tugasan dalam diary ini. Bila siap, boleh dapat stiker. Wow! Makin banyak stiker, makin banyak pahala. Jom siap sedia. Sambut bulan puasa. Ramadan mulia. Bulan yang hebat membawa berkat. Tak sabar nak puasa. Inilah masanya kumpul pahala berganda-ganda. Ramadan tiba, semua gembira, jom kumpul pahala berganda-ganda. Ramadan tiba, semua gembira, jom kumpul pahala berganda-ganda. Ni Hana punya. Wow, cantik. Asik-asik. Tengok ni. Ish, nak stiker juga. Pergilah tarawih. Tak apa Faris. Kita boleh kumpul lagi. Sama-sama. Ramadan tiba, semua gembira, jom kumpul pahala berganda-ganda. Ramadan tiba, semua gembira, jom kumpul pahala berganda-ganda. Seronok ibadah. Puasa jadi indah. Ramadan mulia. Bulan yang hebat, banyakkan selawat. Jangan lupa sahur. Solat 5 waktu. Mengaji selalu. Dan tarawih. Ramadan tiba, semua gembira, jom kumpul pahala berganda-ganda. Ramadan tiba, semua gembira, jom kumpul pahala berganda-ganda. Seronok ibadah. Puasa jadi indah. Ramadan mulia. Bulan yang hebat, banyakkan selawat. Jangan lupa sahur. Solat 5 waktu. Mengaji selalu. Dan tarawih. Ramadan tiba, semua gembira, jom kumpul pahala berganda-ganda. Ramadan tiba, semua gembira, jom kumpul pahala berganda-ganda. Ramadan tiba, semua gembira. Ramadan tiba, jom kumpul pahala. Hana pun nak puasa lah. Bagusnya. Alhamdulillah. Siapa yang di sini juga gembira menyambut datangnya bulan Ramadan? Oke, terima kasih. Udah, turunin lagi tangannya. Nah, jadi kita bergembira aja menyambut bulan Ramadan itu sudah mendapatkan pahala. Nah, kemudian
kita itu harus punya tujuan tahu menyambut bulan Ramadan. Iya kan? Apa tujuannya tadi? Mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala. Kemudian kalau di luar bulan Ramadan, satu perbuatan itu satu pahalanya, di bulan Ramadan itu jadi berlipat-lipat ganda banyaknya pahala untuk satu aja aktivitas yang kita lakukan. Yang itu yang Allah perintahkan, aktivitas yang baik, ya kan? Tadi kemudian juga Allah kasih kita bonus. Di bulan Ramadan itu juga ada sholat sunnah tarawih. Nah itu bonus sebenarnya untuk kita. Luar bulan Ramadan ada nggak sholat tarawih? Nggak ada kan? Nah jadi itu bonus. Cuman ada ketika di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal. Ya. Kemudian juga mengaji. Siapa yang kemarin udah mulai ngaji? Bagus. Berarti sudah mulai mengumpulkan pahalanya. Oke. Jadi kita sedikit ya mengingat kembali gitu. Mungkin udah sering gitu ya, tiap tahun dibilang, tiap tahun kita dapat materi ini. Tapi nggak apa-apa, ya kan? Karena kita manusia, tempatnya lupa. Nah jadi kemungkinan besar gitu ya kan, kita bisa aja lupa gitu. Pertama kita akan cari tahu dulu apa itu Ramadan. Nah jadi Ramadan adalah bulan di mana seluruh umat muslim di dunia melaksanakan puasa 1 bulan penuh biasanya, ataupun memang pastinya ya. Nah dia itu di bulan ke-9 di kalender Hijriah. Apa nama bulannya? Ramadan. Bulan Ramadan. Nah kemudian di dalam bulan Ramadan itu kita harus full 30 hari atau 29 hari harus berpuasa. Nah kemudian mengapa umat muslim harus melaksanakan puasa Ramadan? Dan jawabannya karena puasa Ramadan menjadi salah satu rukun Islam. Poin ke? Nah, maka puasa Ramadan merupakan salah satu tiangnya agama Islam. Oleh karena itu setiap muslim yang beriman wajib melaksanakannya selama sebulan penuh di setiap tahunnya. Ya, jadi setiap tahun, nah kita tuh harus berpuasa penuh. Kemudian bagaimana nih untuk anak-anak misalnya yang masih 7 tahun, 8 tahun, belum bisa untuk berpuasa penuh 30 hari atau 29 hari selama bulan Ramadan. Nah jadi untuk anak-anak yang masih 7, 8, 9, nah itu boleh belajar dulu untuk berpuasa. Jadi tetap berpuasa, jangan nggak puasa sama sekali ya. Tetap berpuasa tapi boleh sampai siang misalnya waktu azan zuhur, tapi tetap belajar. Nah jadi kalau misalnya ada non muslim, dia harus berpuasa nggak di bulan Ramadan? Enggak, karena ini kewajibannya bagi setiap muslim. Nah kemudian apa saja keistimewaan dari bulan Ramadan? Ternyata sangat banyak sekali ya keistimewaan di bulan Ramadan ini. Sangat banyak, kalau kita sebutkan satu persatu itu nggak cukup waktu kita hari ini. Ya, saking banyaknya. Bahkan ketika anak-anaknya datang ke sekolah, kemudian ketemu fasil tiket di depan dia salim, nah itu pahala kan dapat karena dia sudah anaknya menjadi anak yang sopan, ya kan? Itu ada pahala. Karena di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Jadi semuanya itu serba jadi berpahala. Nah, di bulan Ramadan itu jangankan jamnya ataupun menitnya, detiknya saja itu sangat bernilai. Karena apapun yang kita lakukan, jadi apapun yang kita lakukan, gitu ya kan, pasti gitu ya bernilai. Kemudian kalau di sini Bu Dira cuma ngambil 3 aja keistimewaan dari bulan Ramadan. Nah yang pertama, bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Puasa akan membentuk pribadi-pribadi yang sabar karena Ramadan adalah bulan pembentukan karakter umat Islam. Dan puasa itu sendiri adalah setengah dari kesabaran. Jadi kita puasa pasti lapar nggak? Pasti kan? Nggak lapar bulan puasa? Haus? Haus, oke boleh. Jadi ketika perut kita tiba-tiba bunyi gitu, itu kan lapar ya. Ketika kita memilih diam, nggak ngomong, ya Allah kapan ini maghrib, ya Allah kapan kali. Nah itu sudah sabar. Kalau dia diam, karena nggak ada puasa yang nggak lapar. Bahkan ibu pun, orang sedewasa apapun, kalau bulan puasa pasti akan merasakan lapar. Nah kemudian
dia mengeluarkan nggak kata-kata, aduh lapar kali, kenapa lama kali maghrib, kapan ya maghribnya. Nah itu yang ditahan. Nah mungkin anak-anak belum bisa untuk menahan itu. Sedikit perutnya lapar, sedikit tenggorokannya kering, itu langsung tanya kapan maghrib, kenapa lama kali, ya kan? Nah berarti coba, ternyata itulah kenapa di bulan Ramadan itu kita banyak belajar sabarnya. Untuk sabar juga menahan rasa lapar dan rasa haus. Kecuali kalau memang lagi sakit, nah itu boleh ya dijulurin. Oke, nah jadi di bulan Ramadan ini sangat banyak ya kan aktivitas-aktivitas itu yang memang kita diuji oleh Allah untuk bersabar. Nah, kalau kita ngomongin soal sabar dalam menahan rasa lapar dan rasa haus, nah mungkin kita hari ini laparnya itu dari habis subuh sampai azan maghrib. Tapi setelah itu kita masih bisa makan kan? Ada yang kita makan, pasti semuanya udah mau beli ini untuk berbukanya. Nah, kalau kita lihat sedikit nih, saudara kita di Palestina hari ini, mereka itu ya maghrib buka puasa juga, waktunya buka puasa juga, tapi di sana sedang tidak ada apa-apa yang bisa untuk mereka makan. Dan kemarin Bu Dira itu ada melihat satu video ya, anak-anak mungkin 4 tahun. Tahu nggak dia lagi makan apa? Karena cuma itu yang ada di sana. Dia cabut rumput, terus dia makan rumputnya karena dia nggak punya makanan yang lain. Tapi itu tidak bergizi, ya. Nah itu tidak bergizi. Nah, dan sebenarnya itu tidak layak untuk dimakan. Jadi harus bersyukur juga. Yang pertama itu ya, di bulan Ramadan itu ada keistimewaannya apa? Karena bulan itu untuk kita belajar bersabar. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan. Nah, jadi di bulan Ramadan itu banyak-banyaklah berdoa dan mohon ampunan kepada Allah. Karena insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah. Dan berhasilnya gitu ya, bulan Ramadan kita itu kita lalui adalah ketika Allah mengampuni dosa kita. Berarti kita harus berburu, harus mengejar gimana caranya biar Allah itu mengampuni dosa kita. Bisa dengan melakukan banyak amalan-amalan ibadah dan juga aktivitas yang lainnya ya yang Allah perintahkan. Kemudian keistimewaan bulan Ramadan berikutnya adalah menumbuhkan kepedulian. Nah, kenapa? Karena di bulan Ramadan itu kita juga dianjurkan untuk saling berbagi. Iya enggak? Iya kan? Kita pun di sekolah ada kan belajar berbagi di bulan Ramadan, apa namanya? Ais berbagi. Nah, jadi itu ambil kesempatan itu, berikan infak terbaik kita, ya kan, sehingga kita bisa bersedekah kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan itu. Nah, jadi itu dia ada tiga keistimewaan dari bulan Ramadan. Kegiatan-kegiatan positif saat bulan Ramadan. Nah, kegiatan-kegiatan baik yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Itu ada berbagi takjil, ya kan, di jalanan, boleh ke tetangga juga, ya kan, atau ke masjid-masjid. Kemudian mengundang kerabat dekat atau teman-teman untuk berbuka puasa bersama. Nah, itu juga aktivitas ataupun kegiatan baik yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Dan yang terakhir yang sekarang sedang anak-anaknya lakukan, yaitu belajar, ya kan, boleh di sekolah ataupun boleh di mana aja belajarnya. Nah, yang penting tetap melakukan aktivitas belajar. Sholat tarawih itu sholat sunnah. Jangan ada yang berpikiran sholat tarawih itu sholat wajib ya. Dia itu adalah sholat sunnah. Tapi pahalanya banyak sekali itu ya di bulan Ramadan. Tapi gini, sesuatu aktivitas yang dia itu sunnah, ya memang ketika kita kerjakan kita dapat pahala. Tapi ketika kita meninggalkannya kita akan rugi. Iya, karena belum tentu ya kan kedepannya masih dapat kesempatan untuk sholat tarawih. Bisa aja mungkin sakit nanti, jadinya nggak bisa pergi. Nah, jadi jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan kita ya untuk mengerjakan amalan sunnah. Nah, udah gitu aja penjelasan Bu Dira ya tentang bulan Ramadan. Kemudian kita akan masuk ke yang tadi Bu Dira bilang. Puasa itu tadi ada disampaikan kan kalau berpuasa di bulan Ramadan itu untuk siapa? Untuk seluruh umat muslim. Apakah hanya untuk umat muslim yang ada di Indonesia? Ya, di seluruh dunia. Dan untuk sekarang hampir di semua
semua negara itu ada umat muslimnya enggak? Ada. Ada mereka itu yang sebagai mayoritas ataupun jumlahnya itu banyak, ada juga yang sebagai minoritas, yaitu jumlahnya sedikit. Nah, dan sekarang ya mau kita pergi ke manapun itu semua lagi berpuasa juga. Nah, seluruh kaum muslimin itu. Jadi Bu Dira ada kan tadi bilang kita bakalan jalan-jalan sedikit tapi duduk aja. Kemudian untuk ibadah. Nah, ibadah apa saja yang perlu diperbanyak di bulan Ramadan? Yang pertama ada tadarus Al-Qur'an. Siapa di sini yang udah ngajinya Al-Qur'an? Oke, terima kasih. Turun tangannya. Ya, untuk tadarus Al-Qur'an ini minimal kita itu harus selesai membaca 30 juz itu di dalam bulan Ramadan selama 30 hari. Nah, itu harus dibagi dia. Karena kalau enggak kita keteteran dalam mengejar target itu. Ya, minimal setiap selesai sholat fardu, nah itu kita membaca 2 lembar. Nah, kalau kita membaca selalu 2 lembar setelah selesai sholat fardu, insya Allah selama 30 hari nanti kita bisa menyelesaikan 30 juz. Ya, kalau mau selesainya itu sampai 2 kali khatam, ya kan, membaca Al-Qur'annya ditambahin lagi. Setiap selesai sholat fardu itu sampai 4 atau 5 lembar. Untuk anak-anaknya boleh coba dulu. Razik berapa? 3, insya Allah itu bisa khatam. Nah, kalau memang ditargetkan setiap selesai sholat fardunya itu 2 sampai 3 lembar. Nah, jadi diperbanyak membaca Al-Qur'annya. Kenapa? Karena kita sedang ingin meraih sebanyak-banyaknya pahala kan? Iya nggak? Iya, apalagi di bulan Ramadan itu lebih banyak lagi nanti. Nah, kemudian ibadah berikutnya adalah bonus di bulan Ramadan yang Bu Dira bilang tadi, yaitu sholat tarawih. Ini benar-benar cuma ada di bulan Ramadan. Jadi jangan disia-siakan kesempatan itu, ya. Sebelum itu masih ada yang ingat nggak tepuk puasa? Oke. Coba Bu Dira ingetin ya. Tepuk puasa. Makan tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur jangan lupa puasa. Oke, kita ulang ya sama-sama ya. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur jangan lupa. Oke, Masya Allah, semangat kali ya anak kita ya, walaupun lagi berpuasa. Oke, siap ya, kita akan melihat bagaimana kegiatan bulan Ramadan di beberapa negara. Bu Dira cuma ngambil 4 negara aja ya. Yang pertama, nah kita akan melihat bagaimana Ramadan di Turki. Oke, jadi kita akan melihat. Jadi ini adalah negara Turki dan ini Istanbul. Istanbul ini adalah ibu kota pertama sebelum hari ini Ankara ibu kotanya. Jadi dulu Istanbul itu adalah ibu kotanya. Pada hari-harinya seperti saat ini, tahun ini mereka itu akan berpuasa selama 11 sampai 12 jam. Nah, jadi di Argentina itu yang muslim pun itu sedikit penduduk asli. Nah, jadi yang ramai itu di sana misalnya orang-orang yang sekolah ke Argentina. Seperti ada, Bu Dira coba cari gitu ya kan, ternyata ada salah satu mahasiswa. Mereka itu dari Indonesia beberapa orang ya. Nah, yang mereka itu kuliah ke Argentina, akhirnya mereka yang melakukan aktivitas puasa di sana. Jadi kalau untuk orang asli Argentinanya yang memang berpuasa, nah itu enggak ada. Tapi memang dari wilayah lain, dari Pakistan, dari India yang mereka tinggal ke sana, mereka yang akhirnya berpuasa. Mereka itu mencari, merangkul seluruh kaum muslimin yang ada di sana, meskipun mereka dari negara yang berbeda-beda. Nah, ini suasana di dalam masjid ketika siang hari di bulan Ramadan.
semua tetap berlomba-lomba mencari pahala, melakukan sholatnya berjamaah di masjid, mengerjakan sholat sunnah. Dan di Argentina itu ada satu kebiasaan sebelum bulan Ramadan yang dilakukan oleh raja dari Arab. Nah, jadi setiap hari Jumat terakhir sebelum masuk bulan Ramadan, di sana itu ada pembagian kurma gratis. Nah, tapi hanya hari Jumat terakhir sebelum masuk Ramadan. Nah, itu menjadi salah satu kebiasaan akhirnya yang sudah terbangun di sana. Ya, semoga nanti Islam juga semakin lagi membesar ya kan di sana, sehingga banyak lagi yang masuk Islam, sehingga lebih banyak lagi aktivitas-aktivitas dan kebaikan-kebaikan ya kan yang dibawa oleh Islam yang bisa dilakukan ataupun diterapkan di Argentina. Jadi itu dia ya, masih belum banyak juga nih kebiasaannya, mungkin nggak kayak di Turki ada ngebangunin sahur. Kayak mana kita mau ngebangunin ya kan? Yang bangun aja mungkin rumahnya jaraknya 1 kilo yang muslim. Dan di sana itu nggak bisa kita mendengarkan suara azan, karena suaranya itu tidak dikeluarkan dari masjid. Suara azan itu hanya untuk speaker di dalam masjidnya. Ya, karena itulah sayangnya ya minoritasnya di sana. Jadi mereka tuh harus lihat HP terus untuk memastikan azan atau tidak. Nah, itu dia suasana berpuasa di Argentina ya. Berapa tadi yang pernah paling sedikit mereka berpuasanya? Berapa jam? 9 jam. Tapi pada biasanya mereka berpuasa 11 ya, 11 sampai 12 jam kebiasaannya berpuasa. Nah, kemudian juga ada beberapa negara lain yang termasuk ke dalam negara yang waktu puasanya itu paling singkat, yaitu ada Australia, yang dia itu berpuasanya itu hanya 10 jam juga. Kemudian ada Afrika Selatan, itu juga 10 jam 30 menit, dan juga Brazil 11 jam. Ya, itu tergantung dari musimnya juga nanti. Jadi mereka kalau di luar negeri itu ya yang ada musim dinginnya tidak menentu jam berpuasa mereka. Tapi apakah dengan puasa singkat itu menyenangkan ya? Coba lihat musim dingin, itu ada tantangan tersendiri loh. Berpuasa di musim dingin itu, ya kan? Ada tantangannya juga tersendiri, cuma beda aja dengan kita yang di sini kita banyakkan panasnya, ya kan? Kemudian, mari kita tutup perjalanan kita dengan kembali lagi ke negeri kita sendiri. Di mana itu? Nah, itu ada gambar masjid. Siapa yang pernah? Iya, Masjid Istiqlal Jakarta. Ya. Iya, itu ada di Jakarta. Nanti Andra boleh jalan-jalan ke situ ya, sholat di situ ya. Terlihat. Nah, kalau di Indonesia itu nggak bisa dijelaskan banyaknya kebiasaan di bulan Ramadannya, ya kan? Nah, baik itu untuk menyambut, ataupun juga ketika di bulan Ramadannya. Oke, nah untuk yang pertama kita akan melihat kebiasaan di Aceh. Kalau di Aceh sebelum Ramadan itu ada aktivitas apa? Kalau di sini yang Budira cari, tahu nggak orang luar itu melihat Aceh itu apa kebiasaannya? Iya, memegang. Jangan megang. Megang itu setengah. Jadi yang benarnya adalah memegang. Ya, nah tahu nggak teman-teman, ternyata memegang itu juga adalah salah satu tradisi yang ada di Aceh yang diadopsi dari kebiasaan Turki Utsmani. Nah, karena kan kita Aceh ini erat kaitannya ya, jadi dulu mereka itu mencontohkan hal itu. Kalau mau Ramadan, mau Idul Fitri, mau Idul Adha, nah itu kita ada yang namanya itu potong daging, makan, kasih ke tetangga, ya kan? Nah, itu dulu dicontohkan sama Turki Utsmani. Nah, akhirnya kita rakyat Aceh mengadopsi itu sampai hari ini, ya kan? Nah, ada kebiasaan itu. Sebenarnya di luar Aceh juga ada, cuman namanya itu beda-beda. Kalau di Jawa Barat itu namanya apa? Munggahan, ya benar. Nah, itu sama. Itu makan bersama dengan keluarga besar sebelum Ramadan. Nah, kemudian kalau di Jawa itu ada tradisi nyadran. Apa itu? Yaitu datang ya, ke kuburan-kuburan dari saudara kita, misalnya. Nah, ke situ untuk ngapain? Ada yang membersihkan, ya kan? Nah, kuburannya juga yang paling penting sebenarnya kalau kita itu berziarah, itu adalah melihat ke diri kita sendiri, mengingat kembali bahwasannya semua manusia akan ada di posisi itu, ya kan? Kita semua pasti akan meninggal. Jadi untuk refleksi lah untuk diri kita
sendiri. Tapi kalau di Pulau Jawa itu ternyata mereka benar-benar rame-rame perginya. Nah, kemudian ini kalau di Sumatera Barat ada namanya tradisi Malamang ataupun masak lemang. Nah, itu salah satu tradisi juga yang mereka lakukan. Nah, kemudian itu dimakan bersama-sama dan juga dibagi ke tetangga. Dan ini bukan ketika mau menyambut, ya, tetapi juga ketika bulan Ramadan itu berlangsung. Kemudian ini juga ada di Pulau Jawa ya. Ini mereka itu membuat alat untuk membangunkan sahur. Nah, ke orang-orang, jadi mereka buat sendiri nanti. Nah, jadi keliling gitu ya kan, dan juga membangunkan orang-orang untuk sahur. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini Bu Dira akan sedikit mengulang, ya kan? Karena untuk berpuasa, nawaitu sauma wadin Alhamdulillah semuanya udah bisa niat. Jangan lupa dibaca waktu sahur ya, atau boleh juga sebelum tidur. Selanjutnya Ibu akan sedikit juga mengulang doa berbuka puasa ya. Habat doma'u, yaitu telah hilang rasa haus, wabetalatil uruku, dan urat-urat telah basah, wasabatal ajru insya Allah, serta pahala akan tetap insya Allah atas izin Allah. Udah hafal semua belum doa berbuka puasa? Doanya itu setelah minum, jadi batalkan dulu puasanya, ya kan? Minum air dulu aja, minum air, kemudian baca bismillah, minum air, kemudian baru dibaca doa ini, ya. Sebenarnya Bu Dira ada game, kita itu akan menyusun puzzle, tapi masih sempat nggak ya? Masih. Oke, kita akan bagi 4 kelompok, kemudian Ibu akan meminta anak-anaknya untuk menyusun puzzle bersama dalam waktu 5 menit. Ya, puzzle-nya itu adalah icon dari Istanbul, Finlandia, Argentina, dan Indonesia. Anak-anaknya menyusun. Kemudian nanti akan diminta 2 orang dari perwakilan kelompok ke depan untuk mempresentasikan apa yang dipresentasikan, durasi waktu berpuasa di negara tersebut yang anak-anaknya dapat puzzle itu. Paham? Paham. Nanti yang akan maju itu siapa yang paling cepat, dia akan maju untuk mempresentasikan tadi durasi berpuasa di negara tersebut dan juga kebiasaan yang ada di sana. Makanya tadi harus mendengarkan baik-baik, ya kan? Nah, sekarang kita akan bagi 4 kelompok, buat lingkaran aja ya. Mulai. Puasanya kalau di Indonesia dari 12. Jelasin dulu itu di mana dan masjid apa? Ini Masjid Istiqlal di Jakarta. Dan di Indonesia puasanya itu 12 jam atau 13 jam. Biasanya kegiatan di Indonesia pegang. Tradisinya beda dengan negara lain di Indonesia. Ini adalah Ramadan di negara Finlandia, tepatnya kota Helsinki. Tradisi di negara Finlandia adalah tadarus di masjid atau apa? Tadarus, mengaji dan lain-lain. Waktu durasinya yang paling lama 23 jam, tapi yang biasanya 20 sampai 21 jam. Benar nggak? Kami ingin presentasikan soal masjid ini.
Turki, Argentina. Puasanya panggilan 9 jam dengan singkat. Di tahun 2016. Oke, ada bagi kurma sebelum Ramadan. Ini adalah masjid yang ada di Turki. Namanya Hagia Sophia. Hagia Sophia. Durasi berpuasanya Kalau di Turki itu kalau mau buka puasa 15 sampai 16 jam. Kalau di Turki itu rumah-rumah tradisinya rumah-rumah tuh pintunya terbuka karena kalau ada orang buka puasa karena sampai seakan masuk di rumahnya. Oke, ada lagi? Ada orang Turki itu kalau buka puasa di masjid rame-rame di sana. Orang ini bawa bekal yang banyak nanti bagi-bagi ke tetangganya. Oke, terus? Toko-toko ada roti-roti gratis untuk kalau nggak ada makanan untuk buka puasa ada roti gratis. Oke, baik.